Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6091 sampai bab 6100. Pada saat ini, Charlie bertanya lagi kepadanya. New York masih berada di bawah darurat militer. Ya, Steve mengangguk. Ayah saya masih berharap si Fang Baozuang belum meninggalkan New York. Selama si Fang Baozuang belum pergi ke New York, jika keberadaannya belum diumumkan, New York mungkin akan terus berada di bawah keadaan darurat militer. Saat dia berbicara, dia melirik Raymond di samping dan melanjutkan. Dia berencana menggunakan pendekatan dua arah kali ini. Sambil terus menutup New York dan menyelidiki petunjuk, dia akan melepaskan Tuan Cole dan membiarkannya pergi. Hank mengawasinya. Charlie tersenyum dan berkata, sepertinya dua langkah yang dia lakukan ini adalah langkah yang buruk. Hank tidak punya waktu untuk membantu mengawasi Tuan Cole sekarang. Dia harus merencanakan seluruh sistem pemantauan rumah sakit Manhattan. Sebelum fajar, semua pengawasan video rumah sakit Manhattan akan dihancurkan sepenuhnya, tanpa kemungkinan perbaikan. Dan Tuan Cole juga akan menghilang sementara dari Amerika. Di masa depan, tidak ada orang luar yang akan mengetahui keberadaannya. Steve menemaninya. Dia tersenyum dan mengangguk berulang kali. Kali ini dia bekerja sama dengan Charlie dan menipu ayahnya sendiri. Dia tidak hanya membantu Charlie mengeluarkan si Fang Baozu, tapi sekarang dia juga membantu Charlie mengeluarkannya Raymond. Jika ayahnya mengetahui cerita orang dalam ini, ayahnya mungkin akan membunuh dengan tangannya sendiri dan membersihkan keluarga. Berpikir bahwa dia dan Charlie benar-benar bersatu dalam perahu yang sama, dia bertanya, Tuan Wade, kapan berita kembalinya si Fang Baozu ke Tiongkok akan dipublikasikan? Charlie melihat waktu dan tersenyum. Seharusnya hampir selesai pagi ini. Jangan khawatir, saya sudah mengatur masalah ini dan tidak akan ada kesalahan lagi. Steve akhirnya menghela napas lega. Selama si Fang Baozuan tidak kembali, posisinya sebagai pewaris tidak akan mempengaruhi sama sekali. Dan level ini akan berakhir. Saat ini, Charlie memandang Steve dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Steve, ayahmu sangat menghargai si Fang Baozuang. Jika berita kembalinya si Fang Baozuang ke Tiongkok keluar, dia sudah sangat tua dan tubuhnya masih bisa dibawa. Bisakah Anda tinggal di sana? Ketika Steve mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata, Tuan Wade, ayah saya kesulitan tidur dan makan karena si Fang Baozuang akhir-akhir ini. Jika si Fang Baozuang kembali ke China tanpa bisa dijelaskan, saya khawatir dia akan terpukul dengan keras. Charlie mengangguk dan tersenyum. Bagaimanapun, ayahmu juga sudah tua. Setelah pukulan ini, meskipun tidak mengancam kehidupan, dia mungkin harus tetap berada di tempat tidur untuk waktu yang lama untuk memulihkan dirinya. Mungkin dia tidak akan pernah pulih dari ini, dan tidak akan pernah mendapatkan kembali kondisi cerah sebelumnya. Dalam hal ini, mungkin Anda akan diperintahkan untuk mengambil alih tugas penting dari menjalankan keluarga Rothschild untuknya. Pada titik ini, kata Charlie melihat Steve dengan penuh arti. Dia tersenyum dan berkata, Steve, jangan lupakan satu sama lain jika kamu ingin menjadi kaya. Ketika Steve mendengar apa yang dikatakan Charlie, itu sangat masuk akal. Orang tua itu merasa sangat cemas selama periode ini. Jika orang tua itu benar-benar marah, dirinya mungkin bisa naik tahta lebih awal. Sekalipun dia tidak bisa naik tahta secara formal, setidaknya dia bisa mengurus urusan keluarga. Begitu bisa mengambil langkah maju, posisinya sebagai pewaris pada dasarnya akan aman. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, lalu berkata kepada Charlie, jangan khawatir, Tuan Wade, jika saya menjadi jurumudi keluarga Rothschild suatu hari nanti, saya pasti tidak akan melupakan bantuan yang diberikan Tuan Wade padaku. Charlie mengangguk dan melihat wajah Steve penuh kegembiraan dan harapan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, biarkan aku membuatmu bersemangat selama beberapa hari dulu. Jika ayahmu benar-benar tidak bisa menahan pukulan ini dan jatuh, aku pasti akan menemukan cara untuk mengisinya secara diam-diam. Tanpa check and balances, kamu tidak akan mendengarkan saya dengan jujur di masa depan.
Steve sudah sedikit tidak sabar saat ini. Tidak sabar menantikan ketika berita kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok dipublikasikan. Dia ingin melihat apakah ayah lamanya, yang menganggap si Fang Baozuan sebagai kekasihnya, akan menjadi sangat baik, dipengaruhi oleh hal ini. Meski dia malu mengucapkan kata-kata seperti itu, harapan terbesarnya saat ini adalah berharap ayah yang sudah tua akan menjadi lumpuh atau mati begitu saja akibat pukulan keras itu. Dengan begitu, dia bisa langsung menjadi jurumudi seluruh keluarga Rothschild. Mulai saat ini, tak seorang pun di keluarga Rothschild yang bisa menantang status dan keagungannya. Ketika dia penuh dengan harapan, dia tidak tahu bahwa Charlie, yang tersenyum di depannya, sedang merencanakan untuk melawannya di dalam hatinya. Saat ini, Jamie telah mengemudikan helikopter yang membawa jenazah senior Zoro kembali ke bandara helikopter perusahaan penerbangan umum keluarga Aker. Hank, mantan agen top, juga diam-diam mengaku ke ruang pemantauan rumah sakit Manhattan. Setelah Jamie mendarat di landasan, dia meminta staf untuk menyeret helikopter ke hanggar, dan kemudian mengirim staf keluar. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan memberitahu kru yang menunggunya di bandara JFK, meminta mereka untuk langsung mengajukan lepas landas. Kepala kru sedikit bingung dan bertanya dengan hormat, "Tuan Cheren, apakah Anda tidak naik pesawat?" Jamie berkata, "Saya ada yang harus dilakukan saat ini, jadi saya tidak akan naik pesawat. Anda terbang ke Tiongkok dulu. Istriku ada di sana. Ketika kita sampai di sana, dia akan menghubungimu, dan kamu bisa membawa kembali." Setelah mendengar ini, kepala kru mengira bahwa Jamie Cheren mengatur penerbangan ini untuk menjemput istrinya di Tiongkok. Tetapi Jamie sendiri ada yang harus dilakukan dan meminta kru untuk pergi ke China sendiri. Itu masuk akal. Jadi refleksi di pemikirannya hilang dan dia berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan Cheren. Kalau begitu kami akan mengusulkan ke menara untuk meluncurkan dan mengantri untuk lepas landas. Saya akan menghubungi Anda ketika kami tiba." "Oke." Jamie setuju. Dia mengeluarkan suara dan kemudian menutup telepon. Setelah Hank dengan terampil menghancurkan seluruh sistem penyimpanan pengawasan rumah sakit, membuat semua pengawasan video hilang dan tidak dapat sinyal, dia tidak kembali ke bangsal. Dia langsung pergi ke lantai atas rumah sakit untuk membersihkan noda darah dan beberapa jaringan daging di lantai. Setelah melakukan semua ini, dia menelepon Howard Rothschild, dan kalimat pertamanya adalah, "Maaf, Tuan, Raymond Cole telah melarikan diri." Ketika Howard mendengar ini, dia sangat marah dan berseru, "Dia pergi kemana itu? Bukankah aku memintamu untuk mengawasinya di rumah sakit Manhattan?" Hank menjelaskan, dia dijemput dengan helikopter oleh menantu keluarga Aker, Jamie Cheren. "Jamie Cheren," Howard bertanya dengan marah, Apakah keluarga Aker terlibat dalam masalah ini?" Hank berkata, "Saya belum yakin tentang ini, tapi memang Jamie yang menjemputnya. Helikopter yang dia gunakan juga terdaftar di keluarga Aker. Itu atas nama perusahaan penerbangan umum." "Bajingan." Howard penuh gigi dan berkata, "Apakah keluarga Aker mencoba melawan saya?" Hank berkata, "Tuan, sejauh yang saya tahu, anggota langsung dari keluarga Aker telah pergi ke Tiongkok. Sudah lama sekali, dan mereka belum kembali ke Amerika Serikat selama periode ini. Jamie memiliki keputusan akhir di sini di Amerika. Saya pikir keluarga Aker tidak dapat menyelesaikan masalah ini." Howard berkata dengan marah, "Kita harus menyelesaikannya. Dan Jamie itu, segera cari tahu keberadaannya dan cari tahu kemana helikopternya terbang." Hank segera berkata, "Baik Tuan, saya akan melacaknya dan mencari tahu keberadaannya sekarang. Saya berspekulasi bahwa ada kemungkinan besar keluarga Aker akan kembali ke perusahaan penerbangan umum terlebih dahulu. Saya akan membawa orang ke sana untuk menyelidikinya." "Oke." Howard menempatkan gigi dan berkata, "Jika ada bukti bahwa keluarga Aker ada menyetujui masalah ini, saya harus meminta mereka memberi saya penjelasan." Hank langsung setuju, dan setelah menutup telepon, dia dengan cepat mengirimkan beberapa helikopter dalam keadaan siaga dan menuju ke perusahaan penerbangan umum keluarga Aker. Saat ini, salah satu hanggar helikopter General Aviation Company. Setelah Jamie melihat di perangkat lunak penerbangan bahwa jet bisnis yang dia pesan lepas landas dengan lancar dan mulai terbang menuju East Cliff,
Dia mengeluarkan pipa pasokan bahan bakar yang dirancang khusus untuk mengisi helikopter kecil dengan bensin penerbangan dari sisi hanggar. Setelah menarik pipa suplai bahan bakar ke samping helikopter, ia membuka pintu kabin dan langsung menarik pipa suplai bahan bakar tersebut ke dalam kokpit helikopter. Ketika Jamie duduk, dia menginjak pipa pasokan bahan bakar dan memasangnya di bawah kakinya. Lalu mengangkat tubuh Tuan Zoro dan membiarkannya duduk di kursi. Kemudian dia mengambil kepala Tuan Zoro dan meletakkannya di kursi. Kemudian, dia mengeluarkan korek api Dunhill yang sangat bagus dari sakunya. Memegang korek api di satu tangan, dan menyentuh saklar pasokan bahan bakar dari pipa pasokan bahan bakar dengan tangan lainnya. Dia tetap tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. 10 menit kemudian, deru helikopter terdengar di mana-mana. Ketika Jamie mendengar suara tersebut, dia segera menyalakan saklar pipa suplai bahan bakar. Sejumlah besar bensin penerbangan tiba-tiba mengalir ke dalam kabin dalam sekejap, membakar interior kabin, dan membakar Jamie sendiri dan tubuh Tuan Zoro. Pada saat ini, pintu hanggar dibuka dari luar. Hank memimpin orang-orang untuk masuk, menodongkan pistol ke kabin helikopter, dan berteriak, "Jamie, Raymond, saya melihat Anda, segera angkat tangan dan turun. Kalau tidak, aku akan menembak." Jamie membuka pintu kabin ke sebuah celah, dan sejumlah besar bensin mengalir melalui celah itu ke tanah. Jamie berteriak sambil mencibir, "Jika kamu punya nyali, tembak saja. Itu semua bensin penerbangan, tembak, dan ayo kita lakukan bersama-sama." Baru kemudian Hank dan orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa cairan yang keluar dari kabin sebenarnya adalah bensin penerbangan yang mudah terbakar dan meledak. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka segera mundur beberapa langkah. Hank berteriak keras, "Jamie, kamu adalah menantu dari keluarga Aker, dan statusmu dianggap mulia. Kamu tidak boleh bunuh diri untuk pedagang barang antik, kan?" Jamie berkata dengan nada menghina, "Keluarga Aker, apakah kamu pikir aku bekerja untuk keluarga Aker?" Hank bertanya dengan heran sesuai dengan naskah yang diatur Charlie untuknya. "Kamu adalah menantu hukum keluarga Aker. Jika Anda tidak bekerja untuk keluarga Aker, untuk siapa lagi Anda bisa bekerja?" Jamie memandang rendah dia dengan jijik. Dia berkata, "Budak anjing seperti Anda, mengikuti Howard Rothschild, sepertinya tidak untuk mempelajari rahasia inti apapun. Kembalilah dan tanyakan pada tuan anjingmu apakah dia pernah mendengar tentang perkumpulan penghancuran King." Perkumpulan penghancuran King. Hank memang belum pernah mendengar nama ini, dan bertanya kepadanya, "Apa maksud perkumpulan penghancuran King ini?" Jamie mencibir, "Kamu tidak tahu, tetapi pemilik anjingmu seharusnya sudah mendengarnya. Tanyakan dia. Saya akan membawa Raymond Cole ini untuk kembali ke Tuan Ying dulu." Setelah itu, Jamie membuka pemantik api Dunhill di tangannya, menggosoknya perlahan dengan jari-jarinya, dan nyala api menyembur keluar dari pemantik api. Ini adalah perintah terakhir Charlie kepadanya, yaitu meminta dia membakar dirinya sendiri dan tubuh Tuan Zoro dengan bagian yang hilang. Alasan Charlie memberikan perintah ini adalah karena dia tidak ingin menyerahkan tubuh dan tubuh senior Zoro kepada Victoria. Dengan menguasai dan keterampilan Victoria, Charlie khawatir Victoria bisa menemukan beberapa petunjuk dari kedua tubuh tersebut. Terutama Jamie, Charlie menggunakan energi spiritual untuk memberikan sugesti psikologis. Jika Victoria diizinkan melakukan kontak dengan mayat tersebut, dia mungkin bisa melihatnya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan langsung mengirim jenazah dan menghilangkan jejaknya. Saat api menyembur keluar dari pemantik api, minyak dan gas di seluruh kabin terbakar seluruhnya dalam sekejap. Dengan kerasnya, semburan api menyembur keluar dari pintu kabin, seketika menyulut bahan bakar yang mengalir ke tanah. Hank dan orang-orang di sekitarnya merasa ngeri dan segera keluar dari hanggar. Dalam hitungan detik, seluruh hanggar langsung dilalap lautan api. Sistem pemadam kebakaran di hanggar diaktifkan secara instan, namun tidak berpengaruh sama sekali pada api yang begitu ganas. Suhu tinggi ribuan derajat secara langsung mengkarbonisasi tubuh Jamie dan Tuan Zoro yang terpotong-potong. Hank, yang bersembunyi di luar hanggar, melihat ini dan mundur sambil segera menelepon Howard. Begitu Howard menjawab telepon, dia bertanya dengan dingin, "Apakah Anda menemukan Jamie itu?" Hank berkata dengan canggung, "Tuan, Jamie ditemukan, tapi
Howard bertanya dengan tajam. Tapi apa? Saya beritahu kamu, jika ada yang tidak beres lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hank tergagap dan berkata, tapi orang ini membakar dirinya sendiri sebelum kami bisa menangkapnya. Membakar dirinya? Howard bertanya dengan heran. Apa maksudmu? Hank menjelaskan. Seperti orang gila. Dia mengisi kabin helikopter dengan bahan bakar dan tetap di dalam untuk mencetak seluruh helikopter dan seluruh hanggar. Beri aku beberapa. Selain itu, aku juga melihat sesosok bodi di kabin. Mungkin itu Raymond Cole. Keduanya pasti sudah mati terbakar sekarang. Mungkin semuanya sudah menjadi arang. Howard tertegun. Dia bertanya tanpa sadar. Apakah kamu bercanda? Dia hanya Raymond Cole, menantu laki-lakinya yang mewarisi keluarga Aker sangat dihormati oleh Kate sehingga dia membakar dirinya sendiri sampai mati. Saya tidak mengerti. Hank memikirkan sesuatu. Dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, bos, Jamie mengatakan bahwa dia tidak bekerja untuk keluarga Aker. Apa maksudmu? Howard merasa diagram otaknya akan rusak. Dan bertanya, lalu untuk siapa dia bekerja? Hank berkata, dia mengatakan itu adalah kelompok bernama Perkumpulan Penghancuran King. Saya belum pernah mendengarnya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa Raymond Cole untuk mengembalikan hidupnya kepada Tuan Ying. Setelah itu, beri dirimu sedikit. Howard di ujung telepon merasa seperti disambar petir. Dia berkemah. Kamu, apa yang kamu katakan? Perkumpulan Penghancuran King. Apakah kamu yakin kamu mendengarnya dengan benar? Hank meyakinkan. Sangat yakin, Tuan. Saya pasti mendengarnya dengan benar. Memang itulah yang dia katakan. Dan orang lain juga bersama saya. Mereka dapat ditiru untuk saya. Howard menegangkan dan berseru. Apa katamu? Ada orang lain? Ya, Hank berkata. Mereka semua adalah orang-orangku. Mereka ikut denganku untuk melaksanakan tugas yang Anda perintahkan. Howard merasakan seseorang membuka penutup langit di luar ruangan di musim dingin, dan angin dingin ditayangkan. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkata dengan cepat, "Cepat, semuanya kembali. Jangan ada yang tersisa. Selain itu, pastikan untuk menyimpan semua ponsel mereka. Jangan pernah izinkan mereka untuk menghubungi siapapun." Alasan Howard begitu panik adalah karena dia sudah lama mendengar ayahnya berbicara tentang organisasi super kuno dan misterius Perkumpulan Penghancuran King. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Perkumpulan Penghancuran King, dia mendapat nasihat dari ayahnya. Yaitu jika suatu hari dia bertemu dengan perkumpulan tersebut, dia harus menjauh dari mereka sejauh mungkin. Organisasi lain menginginkan uang, tetapi organisasi ini menginginkan nyawa. Dan begitu sekelompok orang ini ingin mati, mereka sangat suka menghancurkan keluarga. Namun, di Amerika Serikat, hanya keluarga super kuno seperti keluarga Rothschild yang pernah mengetahui keberadaan Perkumpulan Penghancuran King. Dan bagi kebanyakan orang di sini, mereka belum pernah mendengar nama Perkumpulan Penghancuran King. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Perkumpulan Penghancuran King, dia mendapat nasihat dari ayahnya. Yaitu jika suatu hari dia bertemu dengan perkumpulan tersebut, dia harus menjauh dari mereka sejauh mungkin. Organisasi lain menginginkan uang, tetapi organisasi ini menginginkan nyawa. Dan begitu sekelompok orang ini ingin mati, mereka sangat suka menghancurkan keluarga. Namun, di Amerika Serikat, hanya keluarga super kuno seperti keluarga Rothschild yang pernah mengetahui keberadaan Perkumpulan Penghancuran King. Dan bagi kebanyakan orang di sini, mereka belum pernah mendengar nama Perkumpulan Penghancuran King. Sebab, komposisi kelas atas di Amerika sangat kompleks. Beberapa di antaranya adalah para pemula yang lahir dari internet dan industri keuangan global setelah kebangkitan Silicon Valley dan pasar keuangan Wall Street. Mereka kaya tetapi tidak punya dasar. Sebagian lainnya adalah keluarga kaya raya yang bekerja keras di Amerika Serikat dengan senjata asli dan peluru tajam pada masa-masa awal Perang Dunia II dan memiliki dasar tertentu. Namun jumlahnya tidak banyak. Yang lainnya adalah keluarga politik yang muncul secara bertahap setelah Perang Dunia II. Keluarga-keluarga ini seringkali tidak begitu kaya. Tetapi karena mereka mampu menembus arena politik, mereka memiliki informasi yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Di antara kelompok ketiga ini, keluarga politiklah satu-satunya yang telah mendengar keberadaan Perkumpulan Penghancuran King.
Tetapi untuk menghindari risiko yang tidak perlu, mereka tidak pernah menjadi musuh dari perkumpulan penghancuran King. Dan mereka tidak pernah mengungkapkan berita tentang perkumpulan penghancuran King. Bagaimanapun, perkumpulan penghancuran King berbeda dari organisasi-organisasi teroris. Mereka telah menghabiskan ratusan tahun menyusup ke seluruh belahan dunia dan seluruh lapisan masyarakat. Mereka jauh di luar jangkauan para teroris yang telah menyerang secara gerilya di pegunungan Timur Tengah selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Keluarga politik itu juga sangat takut pada mereka. Selain keluarga politik, satu-satunya di Amerika Serikat yang mengetahui keberadaan masyarakat Poking adalah keluarga Acker dan keluarga Rothschild yang memiliki sejarah panjang. Keluarga Rothschild telah dihapuskan di Eropa pada tahun-tahun awal. Selama Perang Dunia II mereka secara bertahap mengalihkan fokus mereka ke Amerika Serikat untuk mencari perlindungan. Nenek moyang mereka mengetahui keberadaan perkumpulan penghancuran King sejak 200 tahun yang lalu. Dan juga sudah menyaksikan metode perkumpulan penghancuran King. Oleh karena itu, meskipun 200 tahun telah berlalu, setiap Patriark Rothschild akan tetap memberikan instruksi khusus kepada penerusnya ketika menyerahkan kekuasaan. Mereka dapat menyinggung siapapun, tetapi tidak boleh menyinggung perkumpulan penghancuran King. Howard tidak menganggap serius perkumpulan penghancuran King pada awalnya. Lagi pula, sejak generasi kakeknya, keluarga Rothschild hampir tidak pernah berinteraksi dengan perkumpulan penghancuran King di kehidupan nyata. Mengenai perkumpulan penghancuran King, meski legenda terus beredar dalam ajaran leluhur, semua orang hanya mengira sebagai sebuah cerita. Sekarang, ketika nama perkumpulan penghancuran King keluar dari mulut Hank, Howard dengan jelas menyadari bahwa perkumpulan penghancuran King tidak hanya ada, tetapi juga ada di sekitarnya. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa barang antik yang dia temukan entah bagaimana ada hubungan dengan perkumpulan penghancuran King. Saat Hank dan yang lainnya buru-buru mengungsi, beberapa stasiun pemadam kebakaran di New York menerima alarm kebakaran dan mengirim pemadam kebakaran pergi ke perusahaan penerbangan umum untuk mematikan apinya. Karena api sepenuhnya dipicu oleh bensin penerbangan, maka segera menjadi terlalu besar untuk dikendalikan. Suhu tinggi yang mengerikan di hanggar langsung merangkum minyak tanah penerbangan di tangki bahan bakar helikopter. Pengiriman besar tersebut langsung menjungkir balikan atap hanggar, dan api tiba-tiba membumbung ke langit. Saat kobaran api membumbung ke langit, Charlie yang sudah melintasi helikopter ke perbatasan Askanada, melihat kobaran api di langit malam di atas pinggiran utara New York dari kejauhan. Pada saat ini, dia tahu bahwa Jamie pasti telah menjadi abu. Dan hanggar itu adalah krematorium yang Charlie minta Jamie persiapkan untuk dirinya dan senior Zoro. Maka ia mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Duncan yang berbunyi, "Ada kebakaran. Tunggu telepon Ronaldinho." Ini adalah kode rahasia yang telah dia sepakati sebelumnya. Setelah diberitahu tentang kebakaran tersebut, mereka diberitahu tentang kematian Jamie. Dan menunggu telepon Ronaldinho berarti seseorang dari keluarga Rothschild mungkin akan segera menghubungi kakeknya. Sebelumnya, Charlie telah memberitahu kakeknya tentang rencana, dan Duncan juga mengetahui tentang rencana Charlie. Saat ini, Duncan bersama kedua paman Charlie sedang menemani lelaki tua itu ke jamuan penandatanganan yang diadakan oleh produsen pesawat dalam negeri. Setelah menerima pesan dari Charlie, dia mendatangi lelaki tua itu dan berbisik di telinga, "Paman Acker, ada api. Ronaldinho mungkin akan meneleponmu." Kate tertegun sejenak, lalu dengan lembut dia mengangguk ringan dan berkata, "Saya mengerti." Tebakan Charlie tidak salah. Howard yang dilanda ketakutan baru saja menelepon kembali semua orang sebelum dia mengangkat ponselnya dan menelepon Kate Acker yang berada jauh di Tiongkok. Awalnya, meskipun dia dan Kate jarang berinteraksi, sebagai pemimpin dari dua keluarga terbesar di Amerika, mereka juga memiliki informasi kontak satu sama lain. Ketika Kate melihat bahwa Howard menelepon, dia tahu bahwa semuanya telah ditebak oleh cucunya lagi. Kali ini, cucunya dengan sengaja ingin menyeret keluarga Rothschild ke dalam masalah dan membiarkan mereka mengalihkan perhatian perkumpulan penghancuran King. Sekarang tampaknya tujuan telah tercapai. Jadi, dia pergi ke ruang tunggu yang disediakan oleh penyelenggara dan menjawab panggilan dari Howard. Begitu telepon masuk, Howard tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan bertanya, "Saudara Acker, apakah Anda berada di Tiongkok?" "Ya,
Kate berkata, saya berada di East Cliff. Saudara, apakah Anda setuju dengan saya? Howard menyelidiki. Dia bertanya secara langsung. Saudara Aker, apakah Anda tahu tentang perkumpulan penghancuran King? Kate mengakui secara terbuka. Tentu saja saya tahu. Merekalah yang membunuh putri sulung dan menantu saya saat itu. Keluarga kami ada di New York beberapa waktu lalu dan hampir dihancurkan oleh mereka. Alasan saya datang ke Tiongkok adalah karena saya takut pada mereka. Keluarga Aker tidak akan kembali ke Amerika Serikat untuk sementara waktu yang lama sekali di masa depan. Setelah mengatakan itu, Kate bertanya kepadanya dengan berpura-pura penasaran. Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang perkumpulan penghancuran King? Howard menghela napas dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tiba-tiba terlibat dengan mereka. Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, itu benar. Kakak, cucumu itu, Jamie, dia sebenarnya adalah anggota perkumpulan penghancuran King. Tahukah kamu? Kate bersenandung. Ya, menantu perempuan kecil saya juga anggota Po Xinghui. Dan keduanya bukan mereka. Mereka yang menghasut pemberontakan di tengah jalan yang semuanya dikerahkan oleh perkumpulan penghancuran King sejak kecil. Terlebih lagi, lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu, perkumpulan penghancuran King mengadakan pelatihan khusus yang dibuat khusus untuk putra dan putri bungsu saya. Mereka sangat sulit diwaspadai. Ketika Howard mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga punggungnya menjadi dingin. Dan dia berseru, saudara, ketika anak-anakmu menikah, bukankah kamu melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh? Kate berkata dengan santai, ya, tapi kuncinya adalah leluhurnya. Kami telah memeriksa dan tidak menemukan ada yang salah. Sejak mereka memutuskan untuk mengirim agen yang menyamar ke sini, mereka tentu saja dapat menahan penyelidikan. Kekuatan perkumpulan penghancuran King berada di luar imajinasi kita, dan akan sulit bagi kita untuk menghindari sasaran mereka. Ya Tuhan! Howard berseru, apakah orang-orang ini setan? Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan berusaha keras mengirimkan 2 agen yang menyamar ke rumahmu. Dan mereka masih menjadi bantal putra dan putrimu. Ini keterlaluan, menakutkan. Ya, Kate menghela nafas dan bertanya kepadanya. Saudaraku, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Howard berkata dengan depresi, jangan katakan itu. Aku kehilangan barang antik di rumah beberapa waktu yang lalu. Saat mencarinya, ia menjadi lebih keras. Hari ini, anak buahku melacak pedagang barang antik yang menukar barang antik, dan menemukan bahwa dia dibawa pergi oleh menantu laki-lakimu Jamie. Kate menghela napas. Bangga, kamu bingung. Keluarga Rothschild kehilangan barang antik dan terlibat dalam pertarungan yang begitu besar. Semua orang bisa menebak bahwa benda itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Dan perkumpulan penghancuran King adalah organisasi misterius dengan sejarah ratusan tahun. Mungkin benda itu hilang bersamamu. Segala sesuatunya berkaitan erat. Jadi itu normal bagi mereka untuk mengincarmu. Ketika Howard mendengar ini, jantungnya semakin hancur. Dia berkata dengan sedikit emosi, kuncinya adalah menantu laki-laki Anda tidak mengikuti rutinitas. Saya memimpin orang untuk mengejarnya. Dia tidak punya niat lain. Dia hanya ingin menemukan Raymond Cole itu. Tapi pada akhirnya dia membakar dirinya sendiri. Apakah ini perlu? Kate tahu bahwa ketika Howard mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia hampir pingsan. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya, sungguh, apakah orang-orangmu memaksa Jamie sampai mati? Howard berkata dengan depresi, Saudara Aker, katakan saja padaku, apakah ini sesuatu yang bisa dia lakukan? Mengapa tidak? Kate mencibir 2 kali. Dia adalah anggota perkumpulan penghancuran King dan telah menguasai banyak rahasia perkumpulan penghancuran King. Jika Anda membawa ke jalan buntu, dia pasti akan mati untuk menunjukkan kesetiaannya kepada organisasi. Jika dia tidak mati, semua anggota keluarganya akan dieksekusi. Brengsek. Howard menumpuk gigi dan mengutuk, dan berkata dengan depresi, lalu apa yang bisa saya lakukan? Akankah perkumpulan penghancuran King mengira saya yang mendorongnya sampai mati? Tapi apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku bahkan tidak melakukannya. Saya hanya ingin mengawasi pedagang barang antik itu dan menemukan barang-barang keluarga Rothschild sendiri. Itu saja. Pada saat ini,
Howard sangat sedih hingga dia hampir roboh. Jangan salahkan Howard karena tidak melihat dunia. Hal seperti inilah yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dalam lebih dari 300 tahun sejarah perkumpulan penghancuran King, organisasi ini telah tersebar di seluruh dunia selama 2 hingga 300 tahun. Dan sebagian besar waktu ini adalah masa perubahan besar di dunia. Dan semakin Anda hidup di tengah perubahan besar zaman, semakin besar pula peluang yang Anda miliki untuk menciptakan kekayaan dalam jumlah besar. Keluarga Rothschild sendiri mengandalkan banyak perubahan besar di zaman ini untuk terus memperkuat dirinya dan menjadi keluarga pertama di dunia saat ini. Jalur perkembangan perkumpulan penghancuran King tidak hanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan keluarga Rothschild, tetapi juga lebih lancar dibandingkan dengan keluarga Rothschild. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang dimiliki masyarakat King, bahkan mungkin lebih banyak daripada keluarga Rothschild. Howard juga memahami bahwa awalnya keluarga Rothschild dan perkumpulan penghancuran King berhubungan baik satu sama lain. Tetapi sekarang masalahnya tampaknya adalah anak buahnya yang telah memaksa anggota perkumpulan penghancuran King sampai mati. Jika perkumpulan penghancuran King mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, keluarga Rothschild hampir tidak memiliki keuntungan sebelum pertemuan perkumpulan penghancuran King. Justru karena perbedaan kekuatan yang sangat besar yaitu Howard menjadi sangat tegang. Takut pelanggaran hukum akan menyebabkan kompensasi terhadap keluarga Rothschild di masa depan. Kate dengan sengaja menghela nafas saat ini. Bangga, kamu tidak tahu banyak tentang perkumpulan penghancuran King. Anggota organisasi ini, terus terang, adalah sekelompok orang gila. Mereka seperti tim kamikaze Jepang yang menerbangkan pesawat ke pesawat pengangkut di akhir Perang Dunia II. Mereka hanya memiliki kesetiaan kepada kaisar dalam pikiran mereka. Bagi mereka, mati demi kaisar adalah kehormatan tertinggi. Itu benar-benar di luar pikiran orang normal. Saya tidak mampu menyentuh perasaan mereka yang mesum. Jadi saya datang ke Tiongkok. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melepaskan pasar bisnis saya di AS selama beberapa dekade? Bukankah mereka memaksaku melakukannya? Kate sepertinya dirinya sendiri. Saya sudah tua dan pemalu. Jika saya kehilangan uang saya dapat menghasilkan lebih banyak uang. Jika hidup saya hilang, saya benar-benar pergi. Brengsek, hati Howard tenggelam mendengar apa yang dikatakan Kate. Meski kekuatan keluarga Aker masih jauh tertinggal dari keluarga Rothschild, namun mustahil bagi keluarga Rothschild untuk menakut-nakuti Kate agar meninggalkan Amerika Serikat. Terlihat bahwa di mata Kate, kekuatan perkumpulan penghancuran King jauh melebihi keluarga Rothschild. Howard panik dan pada saat yang sama merasa sangat tidak berdaya. Dia bahkan tidak berani bermimpi dengan putra-putranya ketika hal seperti ini terjadi. Karena dia tahu betul bahwa anak cucu di rumah yang tidak pernah melihat masalah apapun tidak hanya tidak akan mampu memberikan bantuan yang berarti, bahkan mungkin akan merugikan. Berdasarkan pemahamannya terhadap anak dan cucunya, jika dia memberitahu mereka apa yang telah terjadi, pasti akan ada oknum idiot yang akan dengan lantang menyentuh slogan-slogan tentang perkumpulan penghancuran King demi memenangkan hatinya. Oleh karena itu, dia hanya dapat membicarakan masalah seperti ini dengan Kate. Bagaimanapun, Kate juga merupakan seseorang yang pernah ada di perkumpulan penghancuran King, dan dapat dianggap sebagai seniornya. Selain itu, setiap orang dapat dianggap sebagai taipan di dunia bisnis global, dan pemikiran serta struktur mereka semuanya selaras pada tingkat yang sama. Jadi, dia bertanya dengan sangat saleh, "Min, tolong bantu saya menganalisis. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Kate berpura-pura berpikir sejenak dan menasihatinya, "Kakak, tidak perlu terlalu gugup. Sekarang bagian atas Anda prioritasnya adalah melakukan yang terbaik untuk memblokir berita. Selama Anda tidak memberitahu siapapun bahwa kematian Jamie ada di dekat Anda, rapat resolusi tidak serta-merta memperhatikan Anda." Howard berkata dengan gelisah, "Masalahnya sudah menjadi sangat besar sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak petugas pemadam kebakaran yang dikirim ke sini di New York untuk menyalakan api. Setelah api padam, mayat di helikopter tidak dapat disembunyikan. Saya khawatir polisi akan menyelidiki masalahnya secara menyeluruh. Lagi pula, kertas tidak bisa menutupi api." Kate berkata, "Kakak, saya akan memberi Anda ide. Anda dapat mendengarkannya dan melihat apakah itu layak untuk diterima."
Howard berkata dengan tergesa-gesa. Saudara, tolong beritahu saya. Saya mendengarkan. Keith berkata. Kakak, apakah Anda di sini? Pengaruh New York sangat kuat. Dari luar, kejadian ini tidak lebih dari api. Dan tidak mungkin bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengetahui kematian dan cedera di dalam sampai api benar-benar padam. Jadi, saya sarankan Anda membersihkan hubungan sesegera mungkin. Setelah petugas pemadam kebakaran mengeluarkan api, pastikan untuk tidak membiarkan mereka mendekati pusat kebakaran. Kirimkan orang terlebih dahulu untuk menangani jenazah Jamie dan pedagang barang antik. Bagaimanapun, kulit dan daging yang dibakar pada suhu tinggi akan rusak. Karbonisasi mungkin tidak ada lagi jika dibanjiri udara, tetapi tulangnya mungkin meninggalkan residu, yang masih sangat sulit. Selama sisa-sisa tulang dibersihkan, akan sulit menemukan kepala Anda. Howard tanpa sadar bertanya, Saudara, apakah menurut Anda ini mungkin? Keith berkata, Anda hanya bisa mendapatkan keberuntungan Anda sekarang, jika Anda tidak menghadapinya. Begitu seseorang mengetahui bahwa seseorang meninggal di hanggar, apa yang akan terjadi dengan apinya? Sifat kejadiannya langsung berubah, entah itu polisi, FBI, atau komite izin, sehingga mereka mengetahui bahwa seseorang telah meninggal di hanggar perusahaan penerbangan umum keluarga akar saya. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidiki petunjuknya. Terlebih lagi, perusahaan penerbangan umum ini dijalankan oleh Jamie. Dia menghilang. Dan perkumpulan penghancuran King pasti akan menyelidikinya dengan seluruh kekuatan mereka. Cepat atau lambat, Anda tidak akan bisa lepas dari keterlibatan itu. Setelah mengatakan itu, Keith menghela napas lega dan berkata dengan emosi, Oh, pikirkanlah sekarang. Keputusan saya untuk meninggalkan Amerika Serikat benar-benar keputusan yang tepat. Jika saya masih di Amerika Serikat, saya tidak akan memahami masalah ini. Mengecek perusahaan penerbangan umum saya saja sudah cukup mengganggu saya. Sekarang keluarga kami sudah lama meninggalkan Amerika. Dimanapun masalah ini ditemukan, itu akan diinginkan. Jika tidak berhasil untuk saya tidak ingin perusahaan penerbangan umum ini. Howard merasa iri dan tertekan setelah mendengar kata-kata terima kasih Keith. Dia juga tahu bahwa Keith telah meninggalkan Amerika Serikat dan tidak berniat untuk kembali. Bahkan jika perusahaan penerbangan umum keluarganya membakar lebih banyak orang hingga meninggal, hal itu tidak akan menimbulkan masalah baginya. Bukan dia yang membakar mereka hingga mati. Namun, dan Amerika Serikat sendiri memiliki mentalitas untuk melepaskan properti yang tidak dapat dia ambil. Tapi dirinya tidak bisa melakukannya sendiri. Keith bisa bersembunyi di Tiongkok, tapi di mana dia bisa bersembunyi? Selain itu, keluarga Rothschild yang terkenal bahkan tidak bisa meninggalkan sarang lama mereka hanya karena mereka mencari Raymond Cole dan si Fang Baozu. Setelah diiklankan, dia masih merasa bahwa nasihat yang diberikan oleh Keith patut untuk dicoba. Pada saat ini, Keith menghiburnya dan berkata, Saudara, kamu tidak perlu terlalu gugup. Selama kamu dapat membuang jenazah dengan bersih, pada dasarnya kamu dapat duduk dan bersantai. Jika kejadian itu benar-benar terungkap, di mata perkumpulan penghancuran King, sebenarnya, dengan saya, hubungannya lebih besar daripada hubungan dengan Anda. Howard tanpa sadar bertanya, mengapa Anda mengatakan itu? Keith berkata, jika dipikir-pikir, saya punya permusuhan dengan perkumpulan penghancuran King. Ini salah satunya. Jamie adalah menantu saya di permukaan. Ini yang kedua, perusahaan navigasi umum adalah milik keluarga akar saya. Ini yang ketiga, jika perkumpulan penghancuran King tahu bahwa Jamie terbunuh dalam api, apakah pertanda mereka akan lebih membahayakanmu atau aku? Kata-kata Keith membuat Howard di ujung telepon menghela napas lega. Dia berpikir dalam hati, Keith benar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, masalah ini lebih ada pada teknisnya. Selama saya bisa mengatasi petunjuk dalam kebakaran ini dan menyembunyikan semua orang yang terlibat, siapa yang bisa? Maukah kamu tahu aku melakukan ini? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat malu. Saudara Akar, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tetapi saya harus meminta kamu untuk menanggung risikonya untuk saya. Bagaimana saya bisa merasa begitu baik tentang itu?
Alasan mengapa dia harus berbicara sopan adalah karena Howard tahu bahwa meskipun masalah ini dapat disembunyikan dari perkumpulan penghancuran King, Keith masih mengetahui semua cerita di dalamnya. Jika dia mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini suatu hari nanti, perkumpulan penghancuran King mungkin akan menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia harus menguji nada bicara Keith untuk melihat apakah dia benar-benar siap membantu dirinya sendiri. Keith tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, perkumpulan penghancuran King dan saya telah bertarung sampai mati untuk waktu yang lama. Saya mengambil risiko ini untuk Anda. Terus terang, terlalu banyak kutu yang harus dilawan. Perkumpulan penghancuran King akan membunuh seluruh keluargaku. Bahkan jika dia mengira akulah yang membunuh Jamie, apalagi yang bisa dia lakukan padaku. Dia tidak bisa membunuh seluruh keluargaku 2 kali, bukan? Howard, yang licik sepanjang hidupnya, selalu menjadi orang yang mengutamakan kepentingan. Jika ada orang yang meninggal secara acak di dunia ini dan dia mendapat $10, setidaknya dia akan berdoa kepada Tuhan untuk mengurangi populasi dunia sebanyak 99,99%. Apalagi dia tidak merasa berhutang budi kepada siapapun. Namun sekarang, dia sangat berterima kasih atas kemurahan hati Keith. Dia berkata dengan penuh emosi, "Saudara Aker, terima kasih banyak." Keith tersenyum tipis dan berkata, "Mohon maaf. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih kepada saya. Perkumpulan penghancuran King tidak akan hidup selama bertahun-tahun. Jika perkumpulan penghancuran King mengetahui bahwa masalah ini ada ketentuannya dengan Anda harus merespons. Persiapkan diri Anda secara mental." Hati Howard menegangkan. Mengetahui bahwa Keith benar. Memang ada kemungkinan semua ini terungkap, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan mayat-mayat dan melenyapkan jejaknya. Setidaknya dia masih bisa bertaruh untuk sementara waktu. Jadi, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Saudara Aker, terima kasih atas pengingat dan bantuan Anda. Saya akan memanfaatkan waktu untuk melakukan apa yang Anda katakan. Jika mereka mengetahuinya pada akhirnya, saya harus menerima nasib saya." Keduanya sopan. Setelah menutup telepon, Howard mulai menggunakan koneksinya untuk menemukan cara menghancurkan tubuh dan menghilangkan jejak. Keith mengirim pesan kepada Charlie, mengingat bahwa Howard telah mengambil umpannya. Charlie meminta kakeknya untuk menakut-nakuti Howard terutama agar rencana membunuh 4 burung dengan 1 batu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Alasan dikatakan membunuh 4 burung dengan 1 batu adalah setelah ini selesai. Pertama-tama hal itu akan menyiksa Howard dan membuatnya tidak bisa tidur. Kedua, hal itu akan membuat Howard berpikir bahwa Raymond sudah mati dan menyerah dalam melacak keberadaan Raymond Cole. Ketiga, juga akan menyebabkan Howard membantu menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak, sehingga lebih sulit untuk menemukan petunjuk. Adapun tujuan akhirnya adalah untuk menyeret keluarga Rothschild ke dalam masalah. Saat Hank mengejar perusahaan navigasi umum, keluarga Rothschild sudah menaiki kapal bajak laut Charlie. Begitu mereka secara aktif berpartisipasi dalam pengungkapan mayat dan jejak, tidak akan ada jalan keluar. Di masa depan, hanya ini saja yang bisa erat dengan Howard. Dengan cara ini, Charlie bisa mengendalikan Howard dan anak Steve pada saat yang sama. Tidak peduli siapa yang ingin menampilkan ayah dan anak, dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Api di General Aviation Company masih berkobar dengan ganas. Lebih dari itu pemadam kebakaran mobil dari beberapa stasiun pemadam kebakaran di sekitar hanggar sambil menyemprotkan udara dan alat pemadam kebakaran. Kecuali kebakaran di hanggar saja tidak mengenai tangki penyimpanan minyak yang kuburannya di bawah tanah di luar hanggar. Kobaran api yang membubung ke angkasa akhirnya dapat mengendalikan 1 jam kemudian. Sementara petugas pemadam kebakaran mati-matian menyelesaikan api, tim pencarian dan penyelamatan bersenjata lengkap telah siap di luar lokasi kejadian. Tanpa kecuali, para personel SAR ini semuanya mengenakan pakaian pelindung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian pelindung tersebut tidak hanya tahan air, tahan api dan tahan suhu tinggi, tetapi juga memiliki sistem suplai oksigen yang mandiri. Dengan peralatan ini, mereka bahkan bisa bergerak bebas melalui lokasi kebakaran. Meski petugas pemadam kebakaran ini juga memiliki perlengkapan serupa,
Namun perlengkapan anggota tim SAR ini jauh lebih canggih dibandingkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran. Dan tim SAR ini dikirim oleh Howard Rothschild untuk memanjangkan mayat dan menghilangkan jejaknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.